Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai kebesaran? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa jalan menuju kebesaran telah ditetapkan untuk Anda lebih dari 14 tahun yang lalu? Bayangkan, mengubah hidup Anda dengan mengadopsi kebiasaan yang sama, yang mengubah seorang pria sederhana menjadi pemimpin, guru, dan panutan terhebat dalam sejarah. Dalam video ini kami mengungkap 10 kebiasaan yang mengubah hidup, yang terinspirasi oleh Nabi Muhammad. Kebiasaan ini tidak hanya akan mengubah hidup Anda, mereka akan mengangkat jiwa Anda. 1. Mengejar keunggulan Nabi Muhammad. Menekankan pentingnya melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Dia berkata, Allah menyukai bahwa ketika salah satu dari Anda melakukan pekerjaan, dia harus menyempurnakannya. Ini berarti bahwa apakah Anda bekerja, belajar, atau bahkan melakukan sesuatu yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari Anda harus selalu berusaha untuk melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda. Keunggulan tidak berarti Anda harus lebih baik dari orang lain. Itu berarti memberikan yang terbaik. Pribadi Anda tidak peduli tugasnya. Ketika Anda berusaha untuk melakukan sesuatu, ya, itu tidak hanya menyenangkan Allah, tetapi juga mengarah pada pertumbuhan dan kepuasan pribadi. Ingat, tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dalam setiap aspek kehidupan. 2. Bercermin setiap hari. Nabi Muhammad sering menyempatkan diri untuk merenung, baik saat menyendiri maupun saat salat. Bercermin berarti mengambil langkah mundur untuk memikirkan tindakanmu, tujuanmu, dan hubunganmu dengan Allah. Ini adalah cara untuk menilai di mana kamu berada dalam hidup dan perubahan apa yang mungkin perlu kamu buat. Dengan merenung setiap hari, bahkan hanya beberapa menit, kamu dapat menyelaraskan kembali niatmu dan memastikan bahwa tindakanmu sejalan dengan nilai-nilai dan tujuanmu. Kebiasaan ini membantumu tetap fokus pada apa yang benar-benar penting dan mencegah Anda dari tersesat dalam gangguan kehidupan sehari-hari. Anggap saja ini sebagai pemeriksaan harian dengan diri Anda sendiri untuk memastikan Anda berada di jalan yang benar. 3. Menerima orang apa adanya. Nabi Muhammad SAW dikenal karena kebaikan dan rasa hormatnya terhadap semua orang, terlepas dari latar belakang, status, atau kepercayaan mereka. Ia mengajarkan kita untuk menerima orang apa adanya, tanpa menghakimi atau prasangka. Ini tidak berarti bahwa kita harus setuju dengan segalanya orang lain melakukannya, tetapi itu berarti mengakui kemanusiaan mereka dan memperlakukan mereka dengan bermartabat. Ketika Anda menerima orang apa adanya, Anda menciptakan lingkungan kasih sayang dan pengertian. Itu membantu Anda membangun hubungan yang lebih kuat dan mempromosikan keharmonisan dalam komunitas Anda. Alih-alih mencoba mengubah orang lain, fokuslah untuk menjadi pengaruh positif melalui tindakan Anda sendiri. Ingat, setiap orang sendirian perjalanan dan menunjukkan penerimaan adalah cara yang ampuh untuk merenungkan ajaran Nabi. 4. Menahan diri dari mengeluh. Nabi Muhammad SAW mengalami banyak tantangan dan kesulitan sepanjang hidupnya. Namun dia jarang sekali mengeluh. Sebaliknya, dia menunjukkan kesabaran, rasa syukur, dan kepercayaan pada rencana Allah. Menahan diri dari mengeluh tidak berarti mengabaikan masalah Anda atau berpura-pura semuanya sempurna. Itu berarti memilih untuk fokus pada solusi daripada berkutat pada hal-hal negatif. Mengeluh seringkali membuat kita merasa lebih buruk dan dapat menyebarkan hal-hal negatif kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan mengadopsi sikap sabar dan syukur, Anda dapat menghadapi kesulitan dengan pola pikir positif. Ketika Anda
berhenti mengeluh, dan mulai menghargai apa yang Anda miliki. Anda akan menemukan bahwa pandangan hidup Anda menjadi lebih cerah, dan Anda akan menjadi lebih baik, diperlengkapi untuk menangani apapun yang menghadang Anda. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat iman Anda. 5. Pertahankan karakter yang baik. Nabi Muhammad SAW berkata, yang terbaik dari Anda adalah mereka yang memiliki yang terbaik, sopan santun, dan karakter. Karakter yang baik merupakan inti dari ajaran Islam dan merupakan pusat kehidupan Nabi. Itu mencakup kualitas seperti kejujuran, kerendahan hati, kebaikan, kesabaran, dan integritas. Memiliki karakter yang baik berarti memperlakukan orang lain dengan hormat, bersikap adil dalam urusan Anda, dan tetap setia pada nilai-nilai Anda. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, ini tentang melakukan hal yang benar. Bukan karena itu mudah, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karakter yang baik membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, dan membawa Anda lebih dekat kepada Allah. Dengan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan karakter Anda menjadi orang yang lebih baik dan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Ingat, karakter yang baik bukan hanya tentang bagaimana Anda bertindak di depan umum, ini tentang siapa Anda di dalam hati Anda. 6. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah contoh cemerlang dari pengampunan. Bahkan ketika dia disakiti atau disakiti oleh orang lain, dia memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam. Pengampunan adalah kebiasaan yang kuat yang tidak hanya menguntungkan orang lain, tetapi juga membawa kedamaian di hati Anda sendiri. Hanya menyimpan kemarahan atau kebencian merugikan Anda, menciptakan beban emosional dan spiritual. Dengan memaafkan orang lain, Anda membebaskan diri Anda dari perasaan negatif ini dan memungkinkan penyembuhan terjadi. Tetapi pengampunan bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri. Kita semua membuat kesalahan dan belajar darinya sangat penting. Tetapi melepaskan rasa bersalah juga penting. Ketika Anda memaafkan diri sendiri, Anda dapat melangkah maju dengan pikiran jernih dan tujuan baru. Ingatlah, pengampunan adalah tindakan kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah langkah menuju kedamaian batin dan pertumbuhan spiritual. 7. Praktik rasa syukur. Rasa syukur adalah landasan ajaran Islam dan merupakan karakteristik yang menentukan kehidupan Nabi. Tidak peduli keadaannya, ia selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Mempraktikkan rasa syukur tidak berarti hanya mengucapkan terima kasih ketika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Anda. Ini tentang menumbuhkan pola pikir penghargaan. Bahkan di masa yang penuh tantangan, hidup ini penuh dengan pasang surut, tetapi dengan berfokus pada berkat yang Anda miliki, Anda mengalihkan perspektif Anda dari apa yang hilang ke apa yang ada. Perubahan sederhana ini dapat mengubah pandangan Anda tentang kehidupan, membuat Anda lebih puas, damai, dan bahagia. Rasa syukur juga memperdalam hubungan Anda dengan Allah. Ketika Anda secara teratur mengakui berkat yang telah Ia berikan kepada Anda, apakah itu kesehatan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, atau bahkan udara yang Anda hirup, Anda mengembangkan rasa percaya yang lebih kuat dan ketergantungan kepadanya. Al-Quran mengingatkan kita, jika Anda bersyukur, aku pasti akan menambah kebaikanmu. Al-Quran 14:7. Ini berarti bahwa semakin Anda bersyukur, semakin Anda membuka diri untuk menerima tambahan berkat. Itu adalah siklus kepositifan yang menguntungkan kesejahteraan spiritual dan emosional Anda. Rasa syukur bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi tentang
momen-momen kecil sehari-hari yang sering kita abaikan. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil seperti kata-kata yang baik, makanan di meja, atau senyuman dari orang yang dicintai. Dengan mengakui berkat-berkat kecil ini, Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada yang baik yang dapat membantu Anda tetap positif dan tangguh di masa-masa sulit. Mempraktikkan rasa syukur juga memiliki efek riak pada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain, itu memperkuat hubungan Anda dan menyebarkan kepositifan. Orang-orang tertarik pada mereka yang menghargai dan optimis, dan rasa syukur Anda dapat menginspirasi orang lain untuk mengadopsi pola pikir yang sama. Di dunia yang sering berfokus pada apa yang kurang, menjadi orang yang secara konsisten mempraktikkan dan mengungkapkan rasa syukur adalah menghirup udara segar. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang Anda syukuri. Anda dapat memulai jurnal rasa syukur. Biasakan berterima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda, atau cukup berhenti sejenak dan berterima kasih kepada Allah atas berkat yang Anda miliki. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa mempraktikkan rasa syukur tidak hanya meningkatkan suasana hati dan pandangan Anda, tetapi juga membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang dipenuhi dengan kepuasan, kedamaian, dan berkat yang berkelanjutan. 8. Mulailah dengan tujuan dalam pikiran. Ialah satu ajaran mendalam dari Nabi Muhammad adalah pentingnya hidup dengan tujuan dan visi yang jelas. Beliau selalu memperhatikan akhirat, mengetahui bahwa hidup ini hanya sementara, dan bahwa tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mencapai surga. Pola pikir untuk memulai dengan tujuan dalam pikiran berarti bahwa setiap keputusan, tindakan, dan tujuan harus dipandu oleh pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan akhir kita. Ketika Anda memulai dengan tujuan dalam pikiran, Anda memperoleh kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Mudah untuk terjebak dalam kesibukan kehidupan sehari-hari, mengejar kesuksesan jangka pendek, keuntungan materi, atau kesenangan sesaat. Tetapi dengan berfokus pada tujuan akhir Anda, menyenangkan Allah dan mempersiapkan akhirat, Anda memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Perubahan perspektif ini membantu Anda membuat keputusan yang tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan ini, tetapi juga bermanfaat di akhirat. Nabi Muhammad hidup dengan visi yang jelas ini, selalu mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan memengaruhi kedudukannya bersama Allah, baik melalui ibadah, menolong orang lain, atau menunjukkan kebaikan. Dia selalu sadar akan gambaran yang lebih besar. Kesadaran ini memberikan hidupnya makna dan arah yang memungkinkannya untuk tetap teguh, bahkan dalam menghadapi tantangan besar. Bagi kita mengadopsi kebiasaan ini, berarti secara teratur merenungkan niat kita dan menyelaraskannya dengan tujuan akhir kita. Ini tentang bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan ini menyenangkan Allah? Apakah itu membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Kebiasaan ini juga membawa rasa damai dan kepuasan. Ketika Anda mulai dengan mengingat akhir, Anda cenderung tidak terpengaruh oleh gangguan dan godaan dunia. Anda tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain atau mengejar tujuan yang dangkal. Sebaliknya, Anda akan fokus untuk menjalani kehidupan yang berintegritas. Tujuan dan pertumbuhan spiritual. Kejelasan ini dapat membantu Anda menavigasi keputusan yang sulit, tetap termotivasi dalam usaha Anda, dan mempertahankan iman Anda selama masa-masa sulit. Memulai dengan mengingat akhir, mendorong Anda untuk hidup dengan tujuan. Setiap hari menjadi kesempatan untuk tumbuh lebih dekat kepada Allah, untuk meningkatkan karakter Anda dan meninggalkan dampak positif pada dunia. Ini tentang menyadari warisan yang Anda bangun, baik di dunia ini
maupun di akhirat. Ketika Anda mendekati kehidupan dengan pola pikir ini, tindakan Anda menjadi lebih bermakna. Tujuan Anda lebih selaras dengan nilai-nilai Anda, dan perjalanan Anda lebih memuaskan. Kebiasaan ini adalah penawar yang kuat untuk kecemasan dan tekanan kehidupan modern. Ketika tindakan Anda dipandu oleh tujuan yang jelas, Anda cenderung tidak merasa tersesat atau kewalahan oleh tekanan masyarakat. Anda memahami bahwa hidup bukan hanya tentang di sini dan sekarang, tetapi tentang membangun sesuatu yang bertahan lama, sesuatu yang akan menguntungkan Anda di akhirat. Pemahaman ini memberdayakan Anda untuk bangkit dari perjuangan sementara dan fokus pada kesuksesan jangka panjang. Untuk benar-benar mewujudkan kebiasaan ini, penting untuk secara teratur mengingatkan diri Anda tentang tujuan akhir Anda, terlibat dalam praktik yang menjaga iman Anda tetap kuat, seperti membaca Al-Quran, membuat doa, dan mencari ilmu. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda untuk tetap fokus pada tujuan Anda, dan hindari mereka yang menjauhkan Anda dari tujuan. Dengan mengingat tujuan akhir, Anda mengubah hidup Anda dari tindakan acak menjadi kehidupan yang penuh tujuan, di mana setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat ke kedamaian abadi dan kegembiraan yang telah dijanjikan Allah. 9 iman dan kepercayaan kepada Allah. Memiliki iman dan kepercayaan yang teguh kepada Allah, yang dikenal sebagai tawakul, adalah salah satu kebiasaan paling kuat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tawakul bukan hanya keyakinan pasif bahwa Allah akan mengurus segalanya, tetapi ketergantungan aktif kepadanya sambil melakukan segala sesuatu yang Anda mampu untuk mencapai tujuan Anda. Nabi Muhammad mencontohkan keseimbangan antara usaha dan kepercayaan ini. Sepanjang hidupnya, ia bekerja keras, merencanakan dengan cermat, dan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Tetapi hatinya selalu berlabuh pada keyakinan yang kuat bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Percaya kepada Allah berarti memahami bahwa Dia adalah perencana terbaik, bahwa Dia tahu apa yang baik untuk Anda. Bahkan ketika Anda tidak tahu, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tantangan, dan kekecewaan. Ada kalanya rencana Anda mungkin tidak berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan, atau ketika kamu menghadapi kesulitan yang tampaknya sangat berat. Pada saat-saat ini, tawaku menjadi perisaimu, mengingatkanmu bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kebijaksanaan Allah, dan bahwa ada kebaikan yang lebih besar di balik setiap situasi. Bahkan jika itu tidak langsung terlihat, kebiasaan mempercayai Allah ini membawa kedamaian yang luar biasa di hati. Ketika kamu menaruh kepercayaanmu padanya, kamu terbebas dari kekhawatiran terus-menerus dan kecemasan yang sering mengganggu orang yang merasa harus mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka. Anda melakukan yang terbaik, tetapi Anda tidak kehilangan tidur atas apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda memahami bahwa keberhasilan dan kegagalan ada di tangan Allah, dan kesadaran ini meringankan beban Anda dan memberi Anda kekuatan untuk bertahan apapun hasilnya. Tawaku juga memperkuat hubungan Anda dengan Allah. Itu adalah tanda keimanan yang dalam, mengakui bahwa meskipun Anda mungkin memiliki kemampuan untuk bertindak, hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk membuat sesuatu terjadi. Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa ketika kita benar-benar bergantung pada Allah, Dia akan mencukupi kita. Ini tidak berarti Anda akan selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi Anda akan menerima yang terbaik untuk Anda, apakah itu kesuksesan, perlindungan, atau bahkan pelajaran yang perlu Anda pelajari. Kepercayaan kepada Allah menumbuhkan kesabaran dan kepuasan.
Ketika Anda tahu bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Allah, Anda dapat menerima pasang surut kehidupan dengan rahmat. Anda menjadi sabar dalam menghadapi penundaan, memahami bahwa waktu Allah itu sempurna. Anda belajar untuk merasa puas dengan apa yang Anda miliki, mengetahui bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda tidak akan pernah merindukan Anda, dan apa yang merindukan Anda tidak pernah dimaksudkan untuk Anda. Pola pikir ini memungkinkan Anda untuk hidup dengan rasa damai dan kepuasan, tidak peduli apa yang menghampiri Anda. Untuk membangun kebiasaan ini, mulailah dengan memperkuat hubungan Anda dengan Allah melalui doa, permohonan, dan refleksi yang teratur atas nama dan atributnya. Ingatkan diri Anda bahwa Allah adalah Al-Wakil, Sang Wali Amanat, Al-Hakim yang bijaksana, dan Rahman kita yang paling penyayang. Pengingat ini membantu memperdalam kepercayaan Anda pada rencananya untuk Anda. Selain itu, biasakan untuk mengatakan, Allah cukup bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Setiap kali Anda merasa cemas atau tidak yakin tentang masa depan, frasa ini adalah penegasan yang kuat dari kepercayaan Anda kepada Allah dan membantu memusatkan pikiran dan emosi Anda. Menggabungkan tawakul ke dalam kehidupan sehari-hari Anda juga berarti melepaskan kebutuhan untuk validasi konstan dari orang lain. Ketika Anda mengandalkan Allah, Anda memahami bahwa nilai dan kesuksesan Anda tidak ditentukan oleh duniawi, tindakan, atau pendapat orang lain. Kemandirian ini memberdayakan Anda untuk mengejar tujuan Anda dengan percaya diri, mengetahui bahwa selama Anda tulus dan berjuang untuk apa yang benar, dukungan Allah bersama Anda. Percayalah kepada Allah tidak menghilangkan kebutuhan untuk bertindak. Nabi mengatakan, ikat unta Anda dan kemudian tempatkan kepercayaan Anda kepada Allah. Hadis ini dengan indah merangkum keseimbangan antara usaha dan ketergantungan. Anda harus bekerja keras, merencanakan dengan bijak, dan mengambil semua langkah yang diperlukan. Tetapi pada akhirnya, hati Anda harus damai, mengetahui bahwa Anda telah melakukan bagian Anda, dan bahwa Allah akan mengurus sisanya. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, memiliki kepercayaan kepada Allah bukan hanya sumber kenyamanan, itu adalah sumber kekuatan. Itu memberi Anda keberanian untuk menghadapi tantangan, kesabaran untuk menanggung cobaan, dan kedamaian untuk menerima apapun yang menghampiri Anda. Dengan menumbuhkan kebiasaan ini, Anda menyelaraskan hidup Anda dengan rencana ilahi, menemukan ketenangan dalam pengetahuan bahwa Allah selalu membimbing Anda, melindungi Anda, dan menyediakan bagi Anda dengan cara yang tidak selalu Anda lihat. 10 berlatih kesabaran. Kesabaran atau pedang adalah kebajikan inti dalam Islam dan salah satu kualitas yang paling ditekankan dalam ajaran Nabi Muhammad. Menghadapi cobaan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dari kehilangan orang yang dicintai hingga penganiayaan, kelaparan, dan pertempuran. Namun dalam setiap situasi, ia menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Tidak pernah goyah dalam imannya atau kehilangan harapan. Sabar bukan hanya tentang menunggu secara pasif agar kesulitan berlalu. Ini tentang menanggung kesulitan dengan grace, menjaga ketenangan Anda, dan terus berjuang menuju tujuan Anda. Meskipun ada rintangan di jalan Anda, kesabaran adalah kebiasaan yang kuat yang memungkinkan Anda untuk tetap tenang dan tenang dalam menghadapi kesulitan. Hidup ini penuh dengan tantangan dan akan ada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Anda mungkin menghadapi penundaan, kekecewaan, atau kemunduran yang tidak terduga. Pada saat-saat ini, sabar menjadi jangkar Anda, membantu Anda tetap membumi dan fokus
Al-Quran berulang kali menyoroti pentingnya pasien, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah bersama pasien. Ini berarti bahwa ketika Anda berlatih kesabaran, Anda tidak sendirian. Dukungan Allah, belas kasihan, dan bimbingan bersama Anda. Ada berbagai bentuk kesabaran dalam Islam. Masing-masing penting untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan hidup yang sukses. Yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Ini melibatkan pelaksanaan tugas-tugas keagamaan Anda secara konsisten, bahkan ketika itu sulit atau tidak nyaman. Apakah itu bangun untuk sholat subuh, berpuasa selama Ramadan, atau bersedekah. Mempraktikkan kesabaran dalam ibadah, memperkuat hubungan Anda dengan Allah, dan memperkuat iman Anda. Bentuk kedua adalah kesabaran dalam menahan diri dari dosa. Godaan adalah bagian konstan dari kehidupan, tetapi kesabaran membantu Anda melawannya, membuat Anda tetap di jalan yang lurus. Bentuk ketiga adalah kesabaran selama cobaan dan kesulitan. Ini mungkin yang paling menantang, karena mengharuskan Anda untuk tetap teguh dan penuh harapan, bahkan ketika dihadapkan dengan rasa sakit, kehilangan, atau ketidakpastian. Mempraktikkan kesabaran juga menumbuhkan ketahanan dan kekuatan emosional. Ketika Anda mengembangkan kebiasaan bersabar, Anda belajar untuk menavigasi kesulitan hidup tanpa menjadi kewalahan. Anda menjadi lebih mudah beradaptasi, mampu menyesuaikan rencana dan harapan Anda. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda, ketahanan ini adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang, karena itu membuat Anda terus maju, bahkan ketika kemajuan tampak lambat. Selain itu, kesabaran mengajarkan kita untuk percaya pada waktu Allah. Kita sering menginginkan sesuatu terjadi dengan cepat, tapi waktu Allah tidak tepat. Kebijaksanaan berada di luar pemahaman kita. Dengan bersabar Anda mengakui bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat, sesuai dengan rencananya. Aspek penting lainnya dari kesabaran adalah perannya dalam menjaga hubungan yang harmonis. Dalam interaksi kita dengan orang lain, kesabaran, pemaaf, dan toleran Nabi Muhammad, baik itu sahabatnya, anggota keluarga, atau bahkan mereka yang menentangnya. Dia tidak pernah menanggapi kata-kata kasar atau tindakan dengan kemarahan atau frustrasi. Sebaliknya, dia tetap tenang, menunjukkan kebaikan dan kasih sayang. Bahkan dalam situasi sulit, dengan meniru perilaku ini, Anda dapat memperkuat hubungan Anda, menggabungkan kesabaran ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dengan mengenali situasi yang menguji kesabaran Anda, yang paling apakah itu berurusan dengan tugas yang menantang, menghadapi kritik, atau menunggu sesuatu yang penting. Pada saat-saat ini tarik napas dalam-dalam, ingatkan diri Anda tentang pahala sabar, dan tahan keinginan untuk bereaksi secara impulsif. Seiring waktu, latihan ini akan membantu Anda mengembangkan lebih besar kontrol, memungkinkan Anda untuk menangani tantangan dengan kebijaksanaan dan keanggunan. Kesabaran juga memiliki dampak yang mendalam pada pertumbuhan spiritual Anda. Itu memperdalam ketergantungan Anda pada Allah. Saat Anda belajar untuk mempercayai kebijaksanaannya, kesabaran spiritual ini adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika dia dan para pengikutnya mengalami penganiayaan selama bertahun di Makkah. Sebelum diberikan kemenangan, mereka tidak kehilangan harapan atau meninggalkan misi mereka, karena mereka tahu bahwa janji Allah pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Sama halnya dalam kehidupan Anda sendiri. Mempraktikkan kesabaran, memperkuat iman Anda, dan membuat Anda tetap terhubung dengan tujuan akhir Anda. Kesabaran mengarah pada kedamaian batin. Ketika Anda menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali Anda membebaskan diri dari stres dan kecemasan yang tidak perlu. Anda berhenti terobsesi dengan hasil dan fokus, alih-alih melakukan yang terbaik dalam setiap situasi.
Pola pikir ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan Anda, tetapi juga membawa Anda lebih dekat kepada Allah. Saat Anda belajar untuk sepenuhnya tunduk pada kehendak-Nya, Al-Quran meyakinkan kita, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak mengizinkan pahala bagi mereka yang melakukannya, baik yang akan hilang. Quran 11,1 1,15. Ini berarti bahwa setiap tindakan kesabaran dicatat dan pahalanya dijamin, baik dalam kehidupan ini dan akhirat. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang langgeng, baik dalam kehidupan pribadi profesional atau spiritual Anda. Kemampuan untuk bertahan melalui kesulitan, pertahankan fokus pada tujuan Anda, dan percaya pada rencana terakhir, kita akan membawa Anda menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa pencapaian terbesar seringkali membutuhkan kesabaran terbesar. Nabi Muhammad menghabiskan 23 tahun menyebarkan pesan Islam, menghadapi berbagai tantangan di sepanjang jalan. Namun kesabaran dan tekadnya akhirnya mengarah pada pembentukan global, komunitas orang-orang beriman dengan cara yang sama. Kesabaran Anda hari ini akan membuka jalan bagi kesuksesan Anda esok. 10 kebiasaan ini terinspirasi oleh kehidupan Nabi Muhammad, dapat mengubah karakter Anda dan mengangkat hidup Anda. Mulailah menerapkannya hari ini dan saksikan saat Anda tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kami harap Anda menemukan video ini berwawasan. Jangan lupa untuk menyukai, komentar, dan berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa di lain waktu.